Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kita sudah memasuki bulan Mei ya. Jadi ini minggu ke berapa nih? Keempat ya, keempat setelah UTS ya. Jadi kita tanggal 3 ya, 3 Mei kita kuliah ya. Lalu nanti 10 Mei kuliah ya. Lalu libur ya. Libur lebaran, meskipun kalian tidak bisa mudik ya. Libur tapi rasa nggak libur ya, nggak apa-apa ya. Demi keselamatan bersama. Kalian bisa belajar ya. Boleh relaxing di rumah, di sekitar ya, wisata lokal, kemudian sambil juga kalian kalau udah capek jalan-jalan ya boleh mereview materi kuliah kalian. Karena nanti masuk-masuk responsi tanggal 28 kita mau kuis. Responsi Jumat. Ini karena sudah ke Ramadan, seharusnya kalian bisa balik ke jadwal normal ya, jadwal responsi normal Jumat. Responsi Jumat tanggal 28 Mei. 28 Mei ini kuis ya. Kuis. Materinya ini ya, berkacamata dengan reaksi yang pupus kita. Bukan reaksi pembakaran. Jadi yang umum. Dengan reaksi tapi yang umum. Yang kalau bisa ini yang sama multiple ini ya. Yang ada recycle apa aja. Nah, kalian pelajari ini ya. Responsinya kan sudah ya dilatihkan ya. Responsinya itu yang kemarin itu nomor berapa? Kalau nggak salah 58, 59, 60, 61 itu ya. Ini. Recycle atau multiple unit. Di sini kalian dilatihkan tentang konversi ya, konversi overall, juga ada konversi single phase ya. Ini kalau multi unit. Jadi di sini kalian kenal konversi itu ya. Ada dua macam konversi kan ya. Konversi single phase, sama ada namanya overall ya, overall conversion. Overall conversion ini kemarin mungkin sudah dibahas ya, meskipun konversi lokalnya, konversi single phase-nya kecil, tapi kalau diterapkan ini ya, diterapkan di cycle ini bisa ininya tinggi ya. Ini nanti ini bisa tinggi ini jadinya bagus. Jadi secara keseluruhan itu terkonversi sempurna bisa ya kalau kalian menerapkan di cycle. Iya. Ya nanti setelah itu lanjut kuliah lagi berapa kali? Kuliah lagi 31 Mei. Dari sini ke sini ya. 31 Mei. 7 Juni ya. Udah ini udah kuliah terakhir 7 Juni. 7 Juni udah gitu udah. Ada minggu tenang, kemudian ada UAS ya. UAS sampai akhir Juni itu ya. Tenangnya 14, 15, 16 ya. Jadi di sini ada libur sekitar 2 minggu ya, tapi kalian jangan sampai melupakan kuliah kalian ya, karena nanti reviewnya lagi susah. Silakan kalian berlibur, jalan-jalan di sekitar ya, wisata lokal, tapi setelah itu buka lagi catatan kuliah kalian ya, semua mata kuliah gitu ya, nanti review ya, supaya nggak lupa, karena ini persiapannya setelah ini 2 kali kuliah lagi, udah gitu UAS ya, gitu ya. Tolong
UAS-nya di ini ya, diperhatikan di sini UAS-nya. Karena mungkin kalau nggak ada waktu kita nggak akan ada remedi. Ya, yang nilainya jelek-jelek ini nggak akan ada remedi karena batas input nilainya rasanya agak mepet ini ya. Iya, 7 Juli ini. Kalian UAS-nya tanggal berapa ya kalau ini apa ya? Saya belum cek jadwal ya. Tanggal berapa? 30. Ya cuma satu minggu input. Jadi kemungkinan nggak ada waktu untuk remedi ya. Kemungkinan di kuis ini akan ada remedi. Jadi ini cuma kesempatan remedi. Tapi saya harap kalian ini ya sudah bisa belajar dengan baik di sini sehingga kuisnya juga bisa baik gitu ya. Kalau bisa yang remedi ya. Kalian belajar mandiri ya. Banyak berlatih pasti bisa ya. Pasti bisa lancar. Oke ya, ini terkait jadwal ya. Jadi kita akan ada break dulu karena ada yang merayakan Idul Fitri ya. Meskipun spesial ya, kita udah 2 kali Idul Fitrinya pandemi ini ya. Nggak bisa jarak jauh. Tapi ini semua demi keselamatan kalian ya. Oke, itu kemudian yang kedua terkait apa? Presensi ya. Presensi itu kayaknya masih belum bisa ya untuk mahasiswa. Jadi untuk sementara saya absenkan dulu. Jadi baru dosen yang presensi, nanti kalau mahasiswa baru presensi kayaknya sekitar ini ya. Mungkin sekitar ini kalian baru bisa presensi. Minggu ke-13 setelah adanya sosialisasi. Ya. Baru nih presensi mahasiswa online ya. Mahasiswa online. Ini bisa pokoknya jangan lebih dari 1 hari itu ya. Kalian ikut kuliah 1 hari terus presensinya masih bisa di hari itu. Tapi jangan lupa ya. Saya sarankan ya selama kuliah atau setelah kuliah presensi ya. Kalau nggak nanti kelupaan ya. Oke ya, ini terkait jadwal, kemudian kuis, nggak ada yang protes ya. Harusnya Jumat, jadi bersamaan sama KPB atau KPA ya. Pokoknya 2 kelas responsi itu akan digabung. Kuisnya akan diadakan tanggal 28 Mei. Oke ya, itu terkait jadwal. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan disiap-siap ya. Jangan ada yang curi-curi mudik ini ya, nanti malah nggak bisa pulang ya. Disegati atau nanti malah harus karantina gitu ya. Terus ketinggalan buku dan sebagainya, nanti semua kuliah gimana ini ya. Semua kuliah UAS-nya nanti bisa keteteran ya. Ya, meskipun ini ya semuanya dari kita juga nggak tahu masih berapa lama ya pandeminya, tapi yang penting kalian tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Makan dengan gizi yang baik. Jangan cuma makan Indomie ya. Katanya berdasarkan informasi atau berdasarkan survei ya, katanya mahasiswa teknik itu banyak makanannya makanan mie instan, sehingga ketika tes kesehatan itu kurang baik gitu ya, kesehatannya kurang baik. Itu tolong dijaga ya. Mungkin kalau kalian sekarang di rumah ya, itu makanannya mungkin terjaga ya. Jadi tinggal dengan keluarga, kemudian masih ada orang tua ya, itu makanannya jauh lebih baik. Kalaupun ada yang kos juga tolong diperhatikan ya, karena selama pandemi kalian harus punya fisik yang baik ya. Fisik yang baik supaya imun kalian bagus ya. Jangan lupa olahraga pagi-pagi, jalan setengah jam atau sampai 40 menit ya, supaya kalian dapat vitamin D ya. Katanya vitamin D juga bisa menangkal ini ya, COVID ya.
kurang vitamin D itu katanya mudah sakit ya. Nanti nggak kuat kalau ada virus-virus di luar ya. Jadi makanya bergizi, jangan lupa olahraga, pagi-pagi jalan kaki ya. Mungkin karena kalau kuliahnya padat ya, setelah kuliah ini kuliah lagi dan seterusnya, itu juga akan berakibat pada kelelahan ya, kelelahan mata, kelelahan fisik, bahkan sampai kelelahan mental mungkin ya. Itu mungkin kalian bisa break ya, break, kemudian bisa stretching dulu, yoga ya, yoga ya seperti stretching ya, senam-senam kecil gitu ya. Ya itu ya, jalan-jalan di sekitar ya. Oke, itu yang bisa kita lakukan dan tetap semangat ya, jadi jangan patah semangat. Anggaplah ini kalau pembelajaran daring ini melatih kalian ya, melatih kalian untuk belajar lebih adaptif, kemudian belajar mandiri juga ya. Karena sebenarnya kalau kalian sebagai mahasiswa itu memang kalian diharapkan bisa lebih mandiri ya. Jadi udah statusnya udah di atas siswa ya, di atas ketika kalian belajar menjadi siswa di SMA atau di SMP ya. Kan namanya statusnya maha gitu ya, mahasiswa. Sehingga di sini kalian memang diharapkan belajarnya bisa mandiri ya. Jadi mulailah baca buku ya, mandiri gitu ya. Meskipun bukunya textbook memang susah ya, tapi itu latihan kalian ya, latihan kalian untuk belajar mandiri ya. Ya, kalau kuliah terbatas di kelas, tapi kalau kalian mau menggali ilmu ya, itu banyak sekali. Silakan dibaca bukunya ya. Latihan soal, nggak hanya diresponsif, tapi semua boleh digarap ya. Oke, itu saran saya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait jadwal. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya, lanjut kuliah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar terkait reaksi pembakaran ya, yang mana reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen sebenarnya. Pembakaran nggak akan terjadi kalau nggak ada oksigen ya. Jadi itu adalah reaksi ya, pembakaran ada oksigen. Makanya kalau terjadi kebakaran yang hebat ya, langkah pertama kalian harus hilangkan oksigennya, source-nya ya, oksigennya. Kalau di rumah terjadi kebakaran, kalian bisa mungkin pakai handuk basah gitu ya, handuk basah lalu segera sumbernya itu ditutup ya. Itu salah satu cara untuk mengurangi akses oksigen ya. Boleh kalau ada yang berani misalnya tubuhnya terbakar itu ya, itu kalian boleh pakai tangan ya, ditepuk-tepuk itu oksigennya hilang ya. Tangan yang akan mudah terbakar karena ada kapasitas panas ya di tangan dan sebagainya, itu perlu waktu untuk sampai terbakar. Jadi kalau oksigennya cepat kalian bisa tepuk-tepuk gitu ya, itu menghilangkan oksigen ya. Selain ada oksigen, kemarin ada bahan bakar ya. Bahan bakar itu kandungan energinya besar sekali. Jadi ketika kontak dengan oksigen itu akan menghasilkan reaksi yang isotermis. Nanti kita belajar di neraca energi ya. Kalau itu reaksi isotermis menghasilkan kalori yang besar gitu ya. Jadi makanya bisa dipakai sebagai sumber energi ya. Jadi pembakaran dipakai sebagai sumber energi. Energinya ditransfer ke proses yang perlu energi ya. Itu ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas ya, panas juga. Panas atau suhu tinggi ya, itu bisa memicu terjadinya kebakaran ya. Itu segitiga pembakaran ya. Jadi harus diperhatikan kalau di lab, itu harus diperhatikan nanti kalau ada bahan-bahan yang sudah terbakar ya, itu harus lebih hati-hati ya. Terutama logam ya, logam alkali itu kalau kena air itu juga bisa mengakibatkan reaksi isotermis ya, menghasilkan energi yang cukup tinggi. Tuh ya, kemarin kita sudah belajar, jadi dengan oksigen nanti kalau C itu jadi CO2 itu kalau pembakarannya sempurna ya. Kalau pembakarannya tidak sempurna menghasilkan CO, karbon monoksida.
bahan baku atau di biomasa ya, H nanti akan berubah jadi NO2 ya. Itu otomatis kalian harus tahu ya, karena reaksi dengan oksigen akan menghasilkan oksida ya. Oke, jadi CO2 kemudian apa, ya, tambah O2 ini bisa CO2 atau jadi CO ya. Terus kalau S ini dibakar artinya tambah O2 ini jadi NO2. Kalau ada N nitrogen ini cenderung inert ya. Ini mungkin kalian baru dengar istilahnya ya, inert atau apa, inert bacanya inert. Ini tidak bereaksi, jadi ini nyawa inert tidak mudah bereaksi. Meskipun kalian tambah katalis ya, dia nggak akan bereaksi. Jadi ini sebagai istilahnya sebagai pelindung ya, tidak mudah bereaksi. Tapi kemarin di buku ada N bisa bereaksi ya. Kalau ada yang mengandung N nanti ini bisa jadi NO ya. Kalau ini senyawa ya, N2 ini sangat stabil. Di alam itu N berada memang kebanyakan dalam bentuk gas N2. Tapi ada juga beberapa biomasa ya mengandung N ya. Kayak tubuh kita juga mengandung N dari protein ya. N. Nah ini kalau ada unsur N, nitrogen, ini bisa jadi NO. Cuma T-nya temperaturnya harus tinggi ya. Nah ini kemarin di atas berapa ya? 800 ya atau berapa ya? Nah ini tinggi sekali baru terbentuk. Oke, satu lagi apa? H ya, H. Jadi ini penyusun biomasa, CHON. Ini kalau H tambah oksigen, hidrogen, jadi H2O ya. Ya nanti kita nggak kasih tahu ya, pokoknya dibakar. Misalnya kalau di soal suatu bahan bakar dibakar gitu ya. Ini kalian udah harus tahu sendiri reaksi-reaksinya ya. Reaksinya ini bisa kompleks sekali ya. C ya, C ini di biomasa ini bisa nggak jadi C? Apakah ini bisa tetap jadi C? C-nya tetap sehingga agak hitam-hitam ya, jadi arang gitu ya. Bisa. Ini kalau oksigennya kurang. Ya, ini ada remaining ya, ini namanya coke. Sisa pembakaran. Jadi tadinya ada CH apa ya, terus H-nya mungkin hilang ya, jadi H2O, tapi C-nya karbon yang ada di biomasa berubah. Misalnya ini dari C, misalnya ini dari senyawa apa ya, CX, CY, OZ ya. Nah ininya hilang semua ini, O-nya juga kan hilang ya. O-nya hilang, H-nya hilang, tinggal C-nya. Nah ini tinggal C ini. Ini namanya arang ya, coke atau arang. Ya. Bisa, ini sisa pembakaran juga. Jadi kalau oksigennya nggak terlalu banyak, atau kadang konversinya nggak bagus ya, jadi ini ada sisa. Makanya kalau pembakaran itu ada yang hitam-hitam ya, ini C, remaining C ya, C yang tersisa gitu ya. Oke, nanti neracanya gimana ya, karena ini bukan senyawa ya. Nanti mungkin ini kita pakai senyawa atom ya di sini ya. Kalau melibatkan ini nanti pakai neraca atom. Jadi kemarin kalian sudah belajar ada neraca apa? Neraca molekul ya. Penyelesaiannya neraca namanya apa? Neraca molekul ya. Untuk sistem dengan reaksi kalian pakai neraca molekul atau senyawa ya. Misalnya kalau air, senyawa air gitu ya, neraca massa air, neraca molekul. Ini kalian selesaikan bisa pakai metode ini ya, chain of reaction. Bisa pakai cara apa lagi? Neraca massa molekul ya, neraca massa apa? Kemarin di ujian suruh pakai neraca massa molekul. Neraca massa molekul ini nggak lain adalah neraca massa umum ya. Neraca massa umum yang masuk kurang keluar, tambah generasi, tambah konsumsi. Terus kalian pakai perbandingan stoikiometri ya. Pakai perbandingan stoikiometri. Terus ketiga pakai cara MRS boleh ya. Jadi macam-macam. Nah nanti kalian belajar lagi satu ini ya, neraca atom ya. Nah
Nah ini kalau ada ini ya, misalnya ada sisa pembakaran, reaksinya C. Ini kan udah bukan senyawa ini. Ya. Nah nanti kita pakai senyawa atom. Jadi boleh ya neraca yang melibatkan reaksi, mau diselesaikan pakai neraca molekul boleh, mau pakai neraca atom boleh. Ya. Oke nanti kita lihat ya penyelesaiannya di soal setelah ini ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke ini ya, ke definisi udara berlebih. Jadi udara teoritis dan udara berlebih. Ini ketika kalian masuk ke sistem dengan reaksi, saya izin off videonya karena terlalu nyorot. Ya, ketika kalian belajar sistem dengan reaksi, itu kalian juga belajar tentang reaktan yang reaktan pembatas dan ada reaktan berlebih kan ya. Reaktan berlebih. Jadi ada satu yang memang habis secara stoichiometri, tapi ada yang berlebih. Ya, jadi selalu dalam reaksi itu ada yang berlebih. Ya. Kenapa dibuat berlebih? Dan supaya reaksinya berlangsung secara sempurna, lebih sempurna gitu. Langsung lebih spontan gitu ya. Kalian ngepas sama stoichiometri itu nggak terjadi. Ya. Terjadi tapi lama sekali. Ya. Kalian bayangkan reaksi itu nggak cuma sehari, 2 hari ya, langsung ya. Bisa jadi dia bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Bisa, ya. Tapi kalau kalian tambahkan tes itu bisa lebih cepat, lebih cepat. Ya, jadi yang di reaksi umum itu ada reaktan berlebih ya, sama. Kalau di pembakaran ini udara ini kan reaktan. Udara ini salah satu reaktan karena ini ada oksigen ya. N2-nya memang tidak bereaksi ya. Jadi kalian lihat yang N2-nya neracanya memang seperti neraca tanpa reaksi. Tapi yang oksigennya nanti bereaksi. Oke ya, untuk menghitung ekses dari reaktan sama ya kayak sebelumnya, kalian bisa baca ya. Ini ya, nih ya, mol udara yang diumpankan dikurangi mol udara teoritis per mol udara teoritis. Hati-hati ini bukan per mol udara umpan. Banyak di ujian kalian ada yang salah. Umpan dikurangi teoritis per umpan. Itu banyak keliru ya. Harusnya yang umpan dikurangi teoritis per teoritis. Teoritis itu stoichiometri. Cara stoichiometri. Tapi ngitungnya gimana? Itu ini ya, ada konversinya atau ada perjanjiannya ya. Udara teoritis itu udara yang diperlukan untuk proses pembakaran sempurna ya, sempurna. Jadi tadi kalau C itu dianggap menghasilkan CO2. Meskipun di soal nanti ada ya, bahan bakar terbakar misalnya 80% itu sempurna, terus 20% tidak sempurna. Itu yang tidak sempurnanya kalian jangan lihat ya. Kalian asumsikan seolah-olah semuanya sempurna. Sempurna itu berapa udara teoritisnya? Itu namanya bukan teoritis ya. Jadi seolah-olah semua sempurna, seolah-olah semua menjadi CO2 ya. Gitu. Ya, ini namanya teoritis. Kemudian hitung berdasarkan nanti stoichiometri. Oke, nanti ngitung ekses udaranya. Ya udah tinggal mol udara yang diumpankan per teoritis ya. Ngitung ekses udaranya ini ya. Ya, oke, kali 100%. Ini kalau kalian rearrange ya. Ini kalau mau dibalik, misalnya diketahui di soal persen ekses udara, berapa mol udara yang aktual ya. Ini kalau kalian rearrange nanti dapatnya ini ya. Dan persen ekses kali mol udara teoritis dengan mol udara aktual minus mol udara teoritis ya. Nanti di pindah ruas ya, pindah ruas jadinya dapatnya ini. Mol udara aktual sama dengan 1 plus persen ekses udara kali mol udara teoritis. Ini make sense ya. Secara logika make sense kan ya. Pasti udara aktual ini jauh lebih besar ya, karena ini ekses aktual itu harus lebih banyak ya. Jadi ini jumlahnya
1 ditambah persen dari udara 1 tambah persen ekses dari dikalikan mol udara teoritis ya. Oke ya, coba ini ya. Contoh 482. Menghitung udara ekses dan udara teoritis. 100 mol per jam dari butana dan 5000 mol per jam dari udara ya diumpankan ke reaktor pembakaran. Hitunglah persen ekses. Ya, gimana? Ya, langkah awalnya ini karena reaksi ya. Reaksi butana ya kalian harus tahu ya, butana ini C4. C4 terus ya termasuk alkana ya. CN H2N. Jadi C4 H10 ya. Ya, reaksi kemudian tambah O2. Ya. Kalau dari reaksi kalian dapat apa? Oksigen. Kemudian dari oksigen kalian transform atau ubah ke kebutuhan udara teoritis, kemudian hitung persen ekses. Ya. Gimana? Butana ya, bikin dulu. Butana C4H10. Tambah namanya pembakaran oksigen berarti ya. Dikasih tahu apa? Ya pasti ini ada ekses ya. Oke, ini kalau mau menghitung teoritis ini dianggap semua jadi CO2. C jadi CO2 ya, tambah hanya jadi H2O ya. Oke, reaksi, terus jangan lupa ditarakan ya, banyak yang juga lupa nggak menyetarakan sehingga nanti waktu menghitung salah. Ini C4, jadi ini 4 ya, hanya 5 di sini, baru O-nya hitung ya, O-nya berapa? 8 tambah 5, 13 ya, 13 per 2 ini. Oke, ini 100 mol per jam ya. Jadi hitung udara teoritisnya gimana? Tulis yang jelas ya, ketika menyelesaikan neraca, ini udah termasuk neraca ya, mol udara apa, teoritis berarti. Mol oksigen ya, kalau secara stoikiometri berarti mol oksigen teoritis dapatnya berapa? 13 per 2 ya. Ini kalau kalian pakai stoikiometri ini sebenarnya 13 per 2 kasih ini ya, mol oksigen ini. Mol oksigen yang terkonsumsi ini kalau berdasarkan ini ya, teori stoikiometri ini 13 per 2 mol konsumsi ini membutuhkan atau per 1 mol ini ya, per 1 mol C4H10 yang terkonsumsi membutuhkan 13 per 2 mol ini yang terkonsumsi ya. Kali ini, kali 100 mol per jam. Ya, 100 mol C ini intinya ini bisa dicoret ya. Jadi ini perlu berapa? Perlu 50. 650 ya. Teoritisnya 650 mol O2. Sedangkan udara masuk berapa? Udara masuk 5.000 ya. Udara masuk 5.000. Ini setelah N2 teoritis dapat, kalian hitung mol
udara ya. Itu mol udara teoritis gimana? Kemarin kalian tahu ya kalau udara itu mengandung 21% mol oksigen, sisanya 79 mol nitrogen ya. Jadi udaranya kan jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Jadi dia sebenarnya 100 per 21. Ya, kan dalam 100% udara itu ada 21% oksigen ya, kali 650. Jadi udara teoritisnya berapa? Boleh sambil ngitung ya. Jangan sampai kalian tahu konsepnya, ya jangan sampai tahu konsepnya tapi karena cuma oh gitu-gitu udah gampang gitu ya. Kalian nggak ngitung. Ternyata nanti pas ngitung salah-salah gitu ya. Salah-salah sayang, nanti nilainya biasanya saya kasih 75%. Kalau ini 60-75%-nya dari total. Jadi dihitung ya. Supaya kalian juga familiar ya mencet-mencet apa kalkulator dan sebagainya ya. 9.000 3.095,24 mol. Oh, ini ya. Oke ya, tinggal ngitung teoritis. Teoritisnya gampang kan berarti? Gimana? Persen ekses berarti. Persen ekses tadi mol udara umpan ya. Umpan masuk berapa? 5.000. Oh, ditulisnya ekses apa? Udara ya berarti ya. 5.000 dikurangi ini ya, teoritis ini. Udara teoritis. Kurangi 3095,24 per ini. 3095,24 ya. Namanya persen kali 100% boleh ya. Nah, sudah jadi dapatnya berapa? 61,54 ya. Eksesnya bisa nggak lebih dari 100%? Bisa. Iya bisa. Namanya juga ekses ya, bisa. Nanti bisa 400%, 500% bisa. Bebas. Ya. Tapi nanti jadinya boros ya di alatnya itu ya. Kalian harus desain apa reaktornya itu jadi over desain ya. Itu dulu ya, dulu memang kita perlu eksesnya besar, tapi ini dengan kemajuan teknologi reaktor pembakaran ini bisa didesain dengan ini ya, lebih efisien. Jadi eksesnya nggak usah terlalu banyak, tapi reaksi yang berlangsung masih bisa sempurna. Oke ya, ada yang bingung sampai sini? Ini bisa paham ya, ini kan perbandingan ini. Udara kan lebih besar atau dalam satu udara itu 0,21. Iya toh, bisa juga. 1,21 kali ini. Apakah persen ekses bisa dihitung pakai oksigen? Pakai oksigen teoritis? Bisa enggak? Tadi kan persen ekses bisa ya. Tadi persen ekses udara itu karena biasanya udara yang masukkan ya. Tadi apa ini? Mol udara umpan ya. Umpan atau apa tadi ya? Umpan dikurangi mol udara apa? Teoritis ya. Kok tulisannya ya? Teoritis per mol udara
Kalau di soal ada informasi oksigen, ini juga kalian bisa ya pakai informasi oksigen sama, karena udara itu kan mengandung 21% oksigen ya, boleh. Ini kan sama aja, ini 0,21, sorry ya, 0,21 dari mol oksigen kan ya, mol oksigen umpan dikurangi dalam udara ini juga ada 0,21 mol oksigen yang teoritis, ini juga 0,21 ya, mol oksigen teoritis. Jadi ini kan saling menghilangkan ya. Boleh nanti persen ekses udara itu pakai ini informasi oksigen boleh ya, nggak harus kalian ubah ke udara, boleh. Gimana sampai sini paham ya? Silakan sambil ini ya, kalian juga sambil coret-coret ya, sambil lakukan menulis ya. Kalau nggak sambil nulis biasanya nggak nempel gitu ya, nggak nempel di otak ya. Untuk semua mata kuliah juga saya sarankan kalian nggak cuma lihat PPT ya, karena jenuh nanti kalian, lebih cepat jenuh ya. Tapi kalau kalian sambil menulis ya, itu selain lebih nempel, kalian juga nggak jenuh ya, nggak mudah lelah. Oke, mudah ya. Yang perlu kalian ingat itu kalian coba lihat di halaman 146. Halaman 146 sudah ya. Yang bagian atasnya ada satu alinea itu ini ada pernyataan ya, untuk kalian cermati ya. 2 points of confusion often arise in the calculation of theoretical and excess air, both of which are caused by ignoring the definition of these terms ya. Ada 2 poin yang membingungkan ketika kalian menghitung persen udara teoritis dan udara ekses atau udara berlebih ya, karena kalian mengabaikan definisi dari kedua istilah tersebut ya. Coba lihat nomor 1 ya, the theoretical air required to burn a given quantity of fuel does not depend on how much is actually burned. Jadi udara teoritis yang dibutuhkan untuk membakar sejumlah bahan bakar tidak bergantung dari berapa banyak ya sebenarnya terbakar ya. Nah, itu yang pertama yang harus kalian pahami ya, untuk menghitung udara teoritis. Ini ya, menghitung udara teoritis. Ini nggak peduli terbakarnya berapa, tapi kalian hitung seolah-olah ini semua terbakar, semuanya terbakar ya. Misalnya ada di soal itu ini, misalnya ada keterangan konversi ya, konversi itu apa? Simbolnya F ya.
teoritis ini kali 0,8 gitu ya. Padahal ini salah. Ya, jadi menghitung udara teoritis itu tidak bergantung dari berapa banyak yang sebenarnya ini terbakar ya. Jadi dianggap ini semua terbakar, gitu ya. Itu poin nomor 1. Ya, bahan bakar memang tidak akan seluruhnya bereaksi, gitu ya, gitu ya. Dan juga dia bakal mungkin bereaksi menghasilkan CO dan CO2. But the theoretical air is still that which would be required to react with all, ya, with all of the fuel to form CO2 only. Jadi untuk menghitung udara teoritis itu adalah semua udara yang diperlukan untuk membakar seluruh, ya. Jadi ini dianggap seluruh. Dianggap ini seluruh, ya. Ini dianggap 100% terbakar, ya. 100% terbakar menghasilkan ini, ya, menghasilkan CO2. Sehingga nanti ngitungnya ini, ya. Yang betul adalah ngitungnya ini, ya, tanpa ini. Ya, tanpa ada konversi. Itu ya yang pertama. Lalu poin yang kedua, ya. Kalian buka bukunya ya, sambil ini cara belajar meneliti textbook ya. Karena kalau kalian tidak berlatih diri itu biasanya memang sulit ya. Memang di awal semua sulit, tapi nanti kalau kalian membiasakan diri, nanti kalian akan menikmati ya, enjoy baca buku ya, terus berlanjut ya sampai ke pembacaan soal. Oke, nomor 2 ya, nomor 2 apa? The value of the percent excess air depends only on the theoretical air and the air heat rate, and not on how much O2 is consumed in the reactor or whether combustion is complete or partial. Ya, nilai dari persentase udara berlebih bergantung hanya pada udara teoritis dan pada laju udara umpan. Tidak bergantung pada berapa banyak oksigen yang terkonsumsi di dalam reaktor, atau apakah pembakaran terjadi secara sempurna atau parsial. Ya. Yang kedua tadi persen ekses itu cuma lihat persen ekses ini cuma umpan sama berapa udara teoritis ini sama ya, jadi nggak ada keterangan berapa banyak oksigen yang terkonsumsi gitu ya, nggak peduli ini oksigen yang terkonsumsinya nggak ada, yang penting oksigen masuk berapa, oksigen teoritisnya berapa, udah ya, itu untuk itu ekses udara. Oke ya, nah ini warning ya tadi. Ya, yang ini jadi yang pertama bahan bakar dianggap semua bahan bakar terkonsumsi, terbakar semua, menghasilkan CO2 saja. Ya, ini untuk menghitung udara teoritis. Jadi hati-hati ya, konversi itu nggak mempengaruhi perhitungan udara teoritis. Ya, kemudian kita lanjut ke ini, test yourself halaman 146. Coba test yourself. Silakan kalau mau ini ya interaktif. Siapa yang mau nulis di papan? Test yourself 146 ada dua reaksi ya, dua reaksi CH4 itu metana. Gas metana ini bisa diproduksi lewat ini ya, cracking ya, atau dari gas alam. Gas alam itu banyak gas metana. Ini juga energinya besarnya banyak sekali.
atau dibuat dari hasil fermentasinya anaerob. Anaerob jadi tanpa oksigen nanti menghasilkan metano. Ini salah satu gas, ini juga ya gas rumah kaca ya. Jadi dia mengakibatkan nanti menipisnya lapisan ozon juga di udara. Jadi sama-sama CO2, CO itu semua gas rumah kaca. Tapi dipakai juga ini untuk bahan bakar. Ya, asalnya jangan dilipis atau jangan bocor ke lingkungan, ya berguna. Oke ya, di soal itu apa? C4 tambah O2, misalkan O2 tambah O. Reaksi kedua itu reaksi yang sempurna ya, menghasilkan CO. Stoikiometrinya diutarakan, reaksinya diutarakan, lalu katanya 100 mol per jam metana ditempatkan ke reaktor. Oke ya, pertanyaan pertama. What is the theoretical oxygen flow rate if complete combustion in the reactor? Nomor 1 mana? Nomor 1 cuma 100 kali 2. Ya, kali 2. Tapi cara ngitungnya harus benar ya, 2 per 1. Kalau bisa ini juga 2 mol, namanya stoikiometri ya, 2 mol oksigen. Jadi dibutuhkan 2 mol C4 ya, 2 kali 100 ya, 200 ya. 200 mol satuannya harus jelas ya. 200 mol per jam berarti oksigen ya, teoretik. Oke, nomor 2. What is the theoretical oxygen flow rate? Assuming that only 70% of methane make it full. Katanya memang secara nyata ya, berarti cuma 70%. Jadi udara teoretiknya berapa? Bukan udara ya, oksigen ya, oksigen teoretiknya berapa? Jadi kalau 100% ini ya, 100% metana terbakar, O2 teoretiknya 200 mol. Kalau 70% metana terbakar? Berarti 70 ya, Bu? Betul. 70 dikali 2. 70 kali 200. Kali 2 per 1 maksudnya. 70 kali 2 per 1. Ini harusnya fraksi itu ya. 0,7 kali 1 kali 100 gitu. Hati-hati loh, tadi ada warning. Ya, harus warning. Betul enggak? Iya, Bu. Betul. Warning yang pertama ya, Bu. Ya, warning pertama. Jadi meskipun tulisnya 70% terkonversi, tapi meskipun tulisannya 70% terkonversi, tapi jawabannya tetap sama kayak nomor 1 ya, Bu. Iya. Ya, jadi meskipun 70% nggak peduli ya, nggak peduli berapapun bahan bakar terkonversi, dia tetap dianggap 100%, dianggap 100%. Kalau ngitung udara teoritis, udara atau oksigen teoritisnya tetap nanti hasilnya tetap sama-sama nomor 1. Ya, hati-hati ya, warning nomor 1. Tetap teoritis itu dihitung nggak peduli ya, dia nggak peduli berapa persen bahan bakar terkonversi, tapi dianggap semua habis ya, dianggap semua habis terbakar dan menghasilkan CO2 ya. Jadi nggak peduli konversi, nggak peduli apakah ada CO2 juga ya, atau ada CO ya, ada CO ini
nggak peduli. Ya. Konversi nggak peduli, terus apakah jadi CO juga nggak peduli. Jadi dianggap semua jadi CO2. Jadi CO2 dan dianggap gas habis. Oke ya, nomor 3. Berapa? 3. What is the theoretical air flow rate? Berapa laju alir udara teoritis? Dan 952,38 mol per hour. Berapa berarti 100 per ini ya? 121 dikali 200. 1 kali 200 ya. Ya sekitar berapa ini? Ini hampir 1000 ya? 952,38 mol per hour. 952,38 ya. Satuannya jangan lupa ya, mol per jam ini udara berarti. Nomor 4. Nomor 4. Jika 100% ekses udara disuplai, berapa laju alir udara yang masuk ke reaktor? Dan ini dibaliknya, tadi kan kita itu eksesnya, belum itu ekses. Ini kalau diketahui eksesnya 100%, ya mau dimasukkan eksesnya 100%. Sehingga laju alir udara yang masuk berapa? Ini kan teoritis ini. Udara teoritis. Sehingga udara umpan berapa? Udara umpan apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar sehingga dia ada 1 tambah persen ekses ya. Persen eksesnya 100. Jadi 100% per 100 kan ya. Jadi 2 kali lipatnya ini. 1 plus ini kan persennya 100. 100 per 100 kali 952 ya. 952,98. Nanti udara masuknya 2 kali lipat ya. 2 kali lipat udara teoritis ya. Karena eksesnya 100% ya. Kalau cuma 1 kan berarti sama dengan udara teoritis ya, nggak ada ekses. Tapi kalau mau dibuat ekses 100% ya berarti kan 2 kali ya. 2 kali dari udara teoritis. Ya, dapatnya 1904 ya. Oke ya, nomor terakhir. If the actual flow rate of air is such that 300 mole oxygen per hour enters the reactor, what is the percent excess air? Apabila laju alir udara aktual atau nyata ya, nyata dari udara masuk sebesar 300 mol oksigen per jam memasuki reaktor, berapa persen ekses udara? Nah ini diketahui apa? Oksigen ya, oksigen, informasi oksigen. Kalian nggak usah konversikan ke udara, nggak apa-apa. Tadi persen ekses udaranya bisa ngitung dari persen atau laju oksigen masuk dan oksigen teoritis ya, boleh. Jadi persen ekses udaranya oksigen ya, tapi ini semua harus oksigen. Jadi oksigen masuk dikurangi
20% ya. Mau pakai apa? Mau pakai rumus yang lain boleh ya. Persentase. Kalau mau pakai udara boleh ya. Berarti udara aktual masuk berapa? Berarti ini kan 100. 100 per 21 dari oksigen kan ya. Oksigen yang masuk. Dari oksigen nyata yang masuk kurangi udara, tapi ya udara teoritis. Ini ya. Ini 952. Per 952. Lebih kompleks ya. Harusnya dapat 50% juga enggak? Enggak dihitung ya. Harusnya idem ya 50%. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini diingat-ingat ya. Namanya teoritis pembakaran ini penting ini ya. Akses udara ya. Jadi nggak mungkin reaktan itu masuknya blok sama kayak stoichiometri gitu ya. Tadi mana ini misalnya 100 masuk, terus ini O2-nya masuk 13 per 2 per 1 100 gitu. Keduanya habis semua terjadi gitu ya. Ya itu tuh di apa reaksi nyatanya ya itu nggak mungkin ya. Ada satu yang memang berlebih, khususnya untuk reaksi pembakaran yang berlebihnya itu darah ini dibuat berlebih, bukan bahan bakarnya. Bahan bakarnya ini yang pembakaran reaksi pembakaran, darahnya dibuat berlebih. Oke ya, kita lihat coba creativity, coba bisa berpikir kreatif. Halaman 146 ya. Years ago it was common to operate boiler furnaces with air press in 20% excess or more. While today improved boiler design enables the use of 5 to 10% excess air. Ya, nah ini beberapa tahun yang lalu itu sangatlah lazim ya kalau tungku suatu boiler dioperasikan dengan mengumpankan udara menggunakan 20% excess atau lebih. Tetapi saat ini desain dari boiler itu sangat jauh lebih baik ya, meningkat. Sehingga ekses udaranya itu cuma 5-10%. Sampai terlalu banyak itu. Jadi terjadi improvement karena dari desain, teknologi desain ini. Kemarin masih ingat ya boiler itu untuk bikin steam ya. Steam dimasukkan umpan air. Airnya harus air murni ya, bebas mineral karena jadinya keras gitu ya. Jadi itu air dipanaskan terus, jadi berubah jadi uap air. Steam. Nah itu ambil panas dari pembakaran. Kalau dulu pembakarannya batu bara ya, tergantung. Ada boiler yang didesain pakai batu bara, itu nanti menghasilkan CO2 sangat bahaya. Di beberapa industri di Indonesia pakai bagas ya, bagas itu
limbah batang tebu. Jadi batang tebu yang sudah diambil diekstrak, diambil untuk gulanya itu ya. Sarinya itu jadi nira ya, nira pakai buat kirimkan ke pabrik gula, nanti dikristalkan di gula. Sisanya batang-batang ini sampahnya itu bagus. Bagus itu kan cuma biomasa ya, piktoselulosa. Piktoselulosa itu dibakar jadi abu, nanti jadi bahan bakar boiler ya. Nanti di boilernya di fermentnya atau di suhunya nanti jadi banyak abu, terus abu sisa kebakaran. Itu ya, biomasa. Atau sekarang katanya di industri disuruh mencari ya, mengganti boiler mereka menggunakan gas. Jadi gas itu nanti konversi energinya juga lebih besar, pembakarannya lebih efisien pakai gas. Furnace yang gas ya. Itu mungkin banyak perkembangan gitu ya. Apa yang terjadi itu harus adaptif. Jadi kalau tadinya kalian punya boiler yang untuk bagas, untuk bahan bakar batu bara, harus putar otak gimana boilernya misalnya diubah gitu ya, cocok nanti bahan bakar gas. Oke ya, di aktiviti 1 ini karena peningkatan desain ekses udaranya cuma berkurang ya. Tadinya perlu minimal 20%, sekarang ekses udaranya cukup 50%. Saya ini possible negative position of for the air to fuel heat ratio B A to low and B to high. Ya, coba pikirkan coba sekarang kira-kira apa dampak negatifnya apabila rasio udara terhadap bahan bakar itu terlalu rendah. Yang pertama proses yang rendah itu yang B terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, reaksinya akan mungkin bisa lebih lama, Bu. Ya, kalau oksigen terhadap fluornya terlalu rendah. Ya, betul. Apa terlalu lama ya reaksinya ya? Ya, belum diubah ke berbagai. Ya, nggak ada. Ya, bisa terlalu apa tadi? Mungkin reaksinya nggak berjalan dengan baik ya, terlalu lama. Atau konversinya nggak tinggi ya, bisa. Oke, yang sekarang yang B, too high. Kalau gitu ya udah kita tambahkan aja oksigennya lebih banyak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kalau dari segi ekonomi bakal lebih mahal, Bu. Ya, dari segi ekonomi lebih mahal karena kalian perlu tambah oksigen ya, atau udara. Tapi udara murah kok. Tapi untuk ininya, untuk apa, membawa ke reaktornya itu, kan kalian perlu transporternya itu ya. Kalau cairan biasanya pakai pompa, ya, pompa. Kalau udara itu pakai kompresor. Jadi perlu desain kompresor. Kalau laju udaranya besar ya desain kompresornya cukup besar ya. Cukup banyak. Itu apa? Ya, yang kapasitasnya tinggi. Oke, itu dari sisi ekonomi. Itu kalau dari sisi reaksi kira-kira gimana? Kalian tambahkan eksis yang sangat berlebih gitu, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang berbahaya nggak itu ya? Oke, reaksinya kan jadi cepat ya, jadi cepat sekali. Berbahaya itu. Jadi sangat eksotermi, sangat reaktif. Karena
gambar itu gambar bahan bakar ini bisa jadi terjadi explosion ya, ledakan kalau sampai kebakaran itu sangat berbahaya. Jadi jangan ini juga ya sembarangan juga kasih tukeran jadi koordinasi desain tentang desain alatnya desain berapa banyak bahan baku dan karena hasilnya yang tepat itu juga ya makanya kalau mau aman ya pakai tadi udara ya, udara itu ada protektornya ada nitrogen sebagai inert blanket namanya selimut yang efektif. Kalau kalian langsung pakai oksigen itu juga sangat reaktif. Oke ya, nomor 2 the cost of petroleum and natural gas increase dramatically in early 1970s. And there is some question about their ultimate long-term viability. This has many alternative energy sources that you can think of. Being expensive as you can and then drawbacks. Just possible drawbacks to each one. Ya, nomor 2 terkait energi terbarukan. Kira-kira gimana? Energi nuklir, Bu. Energi nuklir. Nggak takut energi nuklir. Dampak buruknya radioaktif, Bu. Lebih aktif. Iya. Nanti kasusnya di Jepang itu. Fukushima itu. Ya, meltdown ya, Bu. Karena kasus di Jepang itu ini ya banyak yang menangguhkan ini energi nuklir. Ya kalau di Eropa memang nuklir ya ini sangat efisien ya karena itu pakai ini ya pakai pembelahan nukleus ya. Nuklir. Jadi energi yang dihasilkan sangat berjuta-juta kali lebih. Cuma reaktornya itu harus ya caranya harus benar. Kasus di Jepang itu karena ada gempa bocor itu bocor sampai sekarang dampak radiasinya sangat ini ya sangat apa dahsyat ya. Sangat merugikan satu kota itu bisa mati itu ya sama kayak di Chernobyl ya itu ada ledakan di Chernobyl itu karena karyawannya atau operatornya lelah malam-malam terus salah mengoperasikannya di kontrol roomnya itu sehingga meledak itu meledak lalu ganti satu kota itu seperti kota mati puluhan tahun nggak bisa direcovery sama kayak di itu ya Hiroshima itu perang dunia kedua ya Hiroshima Nagasaki itu kan juga ya bom atom sama itu ini juga inti energinya besar ya ledakan eksplosif itu ya sampai sekarang yang masih ada dampak radioaktif ya terlepas dari nuklir memang nuklir bagus ya sangat efisien memang ya. Makanya di Indonesia ada Batan itu ya lembaga nuklir nasional tapi masih sebatas riset untuk tujuan tertentu masih belum digunakan untuk pemenuhan energi nasional di kita ini masih petroleum ya minyak bumi ada juga yang skeptis ya kalau kalian baca-baca di berita mau mencari tentang kebenarannya minyak itu akan habis kalau di satu sumber itu habis ya ternyata nanti di mana itu ada lagi gitu jadi ada yang bilang kalau di sumber-sumber kan minyak gas itu akan habis itu katanya teori konspirasi gitu. Ya entah kita nggak tahu yang mana itu nah baiknya memang kita juga beralih ke ini ya energi terbarukan ini dari bahan yang terbarukan itu yang apa renewable ya renewable terbarukan nanti ini arahnya ke arah sustainable ya sekarang kalian sering dengar ya sustainable apa programnya berbeda SDG ada berapa program Sustainable Development Goals sering ya kehidupan yang berkesinambungan ya lingkungan yang berkesinambungan semua harus sustainable juga tapi material ini harus sustainable ya kalau bisa dari bahan terbarukan jadi kira-kira
Kalau yang fosil, Fracking. yang fosil tadi minyak bumi kan, minyak bumi sama minyak bumi, gas bumi ini temannya ini minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi ada kadang-kadang di atas ini ada gas bumi. Jadi tekanannya besar ini. Ini terus ada lagi apa? Nah, ini fosil batu bara ya, ini juga fosil. Oke, sekarang ke arah ini gimana? Fracking, Bu. Ya, Fracking. tracking apa kok tracking? Iya, Bu. Fracking. Gimana nulisnya? Fracking, Bu. Gini, tracking Iya, tuh. apa dia? Itu seperti kayak buat dapetin minyak tapi di celah-celah batuan gitu, Bu. Oh, minyaknya minyak apa? Juga fosil fuel, Bu. Cuma kan dia bisa ngambil dari celah-celah batuan yang biasanya nggak bisa didapat gitu, Bu. Fracking. Di Amerika biasanya, Bu. Oh, tapi ini masih ini ya, masih termasuk ini, termasuk yang fosil ya. Yang terbarukan, kira-kira apa nih? Tulisnya green ya, green sources. Ini bukan berarti ini masih termasuk ini kan fosil. Yang green sources atau sustainable. Hydropower Ya, dan hydropower tenaga air. tenaga air boleh. Hydropower ya, apa? PLTA. Iya, Hydropower boleh. hydropower dam. Ya, terus apa lagi? Ini dari air ya, boleh. Masih kayak air ya, air ini apa lagi? Bisa kalau ada gelombangnya, dari gelombang itu, lautan itu ya kan ada gelombang-gelombang itu. Itu gelombangnya juga bisa dikonversi ke power. Apa lagi selain air ada apa lagi? Kalau sun power bisa nggak, Bu? Yang biasanya solar panel itu. Iya betul, bisa. Matahari itu salah satu sumber energi besar ya. Solar. Oke, sekarang solar cell. Solar cell ini nanti bikin solar dryer apa pakai tenaga surya ya, boleh. Ya, nanti kendalanya coba dicek ya. Ini sayang ya, kita negara tropis tapi penggunaan energi solarnya atau energi suryanya masih sangat minim. Padahal di negara apa empat musim itu mataharinya nggak banyak, tapi mereka sudah banyak berkembang ini solar. Di Jepang itu sudah pakai solar ya untuk jam-jamnya jam Seiko jam desain itu ya, Seiko Drive. Jadi itu bisa for life lifetime ya, yang kayak itu bisa seumur hidup. Kalau nggak isi baterai, ada baterai sebenarnya, baterai nanti dari solar ini dikonversi terus masuk ke baterai itu. Tapi ya terus continue terus ya. Jadi selama di gas kena matahari itu bisa jalan ya, yang Seiko Drive itu namanya. Atau di mana ya, di pertanian mana itu juga udah pakai ini ya, matahari. Jadi udah nggak perlu pemanas atau pakai listrik. Ya solarnya nanti bisa diubah ya ke listrik juga ya, energi berubahnya. Terus apa lagi kira-kira? Air, gelombang, udara, apa, matahari, angin, bisa ya anginnya? Angin ini di Belanda ya, makanya banyak kincir itu, negara kincir angin ya. Nah, dia pakai kincir itu untuk ini. Nanti di apa, anginnya itu diubah jadi nanti energi juga. Energinya dipakai nanti buat giling apa aja, giling apa di sana. Jadi energi ya. Di Skandinavia juga banyak ya, karena anginnya banyak. Di Indonesia ya adanya di daerah apa Jawa bagian timur apa aja, kayaknya di mulai ya di
Indonesia ada PLTSA ya, mulai ini sampah dari sampah ini sampah apa di recycle ya. Terus ada lagi biomasa ya, biomasa yaitu dari minyak ya, minyak sawit dibuat etanol, bioetanol, biodiesel itu bisa ya, masa jadi briket juga ya bisa ini. Dari biomasa dijadikan briket. Kalau biomasa itu energinya kecil ya, tapi nanti kalau udah diarangkan ya, diarangkan ini jadi briket. Ya. Ada yang tahu cara bikin briket itu? Biomasa ya, biomasa kan misalnya CXY apa ya, kayak kita kan glukos itu ada C6, H12, O6 ya, CXY, OZ ya. Gimana supaya jadi briket? Jadi C, arang. Ini kandungan energinya lebih tinggi. Dibakar. Dibakar, kalau dibakar nanti hilang, jadi CO2. Dibakar tapi tidak komplit. Tidak komplit, ya. Dibakar ya betul, tapi ini nggak boleh ada O2 ini ya. Pembakaran tanpa O2 ini. Namanya pyrolysis. Prosesnya pyrolysis. Jadi proses pembakaran tanpa O2. Jadi nanti reaktornya ya, reaktor nggak tahu kasih apa ya. Di sininya harus dikasih ini ya, jaket. Boleh dikasih apa N2, full N2. Ini kan inert ya, inert tapi nanti dibakarin. Temperaturnya tinggi, nanti di cracking nya aduknya hilang, O-nya hilang, tinggal nanti keluarnya dari ini gitu. Nah nanti ini yang dikompakkan jadi briket. Briket itu macam-macam. Dari sekam padi bisa ya, sekam padi itu di yang ini pyrolysis jadi C juga. Katanya sekarang limbah masker ya, limbah masker itu banyak gitu ya. Itu bisa di pyrolysis nanti jadi C. Ini nanti jadi energi juga daripada dibuang ke lautan gitu ya, berbahaya itu. Ya terserah, ini mau pakai N2 boleh, mau pakai vakum boleh ya, vakum jadi udaranya diambil semua proses vakum ya, di reaktornya nggak ada oksigen, nggak ada N2 vakum, tapi dibakar ya. Nggak tahu dibakar atau tidak pembakaran boleh, atau mau pakai gas argon boleh ya, argon juga ingat gas mulia tuh ya, air boleh ya, menarik ya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya apa? Ini kan banyak ini ya, energi ini ya. Tapi kenapa di Indonesia ini kaya sekali? Ini masih ada panas bumi, nggak tahu apa ini. Nggak tahu habis atau tidaknya panas bumi, geotermal. Banyak ini, makanya banyak besar ya air panas bumi. Ini kalau di negara Iceland ya, di Eropa itu dia mereka sangat mandiri sekali. Mereka banyak juga gunung api ya. Kita cari di Iceland ya. Banyak gunung api karena mereka malah surplus energi surplus. Mereka bikin dari sini bikin hidrogen. Yang sekarang lagi rame ini jadi listrik ya. Ya dari mana ya? Kayak apa? Motor listrik ya, mobil listrik kita sekarang ini. Karena lebih ramah lingkungan ya. Polusinya sedikit. Tapi listrik harus dibangkitkan ya dari macam-macam ya. Nah sekarang ini bisa ya, H2, CH2 bisa jadi sumber energi. Oke ya, kekurangannya apa kira-kira yang terbarukan ini? Hydro power dapat merusak lingkungan dan mahal. Karena waktu airnya tertampung itu akan menaikkan level air sungai sehingga dapat merusak ekosistem di sekitar air sungai itu. Sungainya yang nggak ada ekosistem ya. Harusnya yang nggak
ya, asal ditunjang dengan teknologi yang baik, ya, yang mumpuni gitu ya. Cuma masalahnya nih teknologinya ya kurang baik, teknologinya kurang support. Solar juga ini masih perlu silikon ya, silikon solar cellnya itu, silikon itu cukup mahal. Gitu. Kalau di negara maju memang disubsidi ya. Wind dan sebagainya ini ya, terbentur teknologi aja. Kalau minyak bumi, gas bumi ini udah secara ini homogen ya. Ini tinggal didesilasi dan sebagainya nanti ini lebih enak, tracking dan sebagainya ini lebih homogen. Bayangkan kalian sama biomasa, ini sangat kompleks. Ada mineralnya, ada macam-macam itu ya. Jadi ini konversinya aja susah ini. Ya. Kecuali ya tadi bang pyrolysis itu, tapi itu pun perlu energi juga. Kalian mau bikin energi tapi kalian perlu energi ya. Sulit ya. Makanya sekarang masih efisien ini ya minyak bumi. Makanya sampai keturunan chemical ya, plastik itu semua dari minyak bumi. Karena masih lebih mudah. Plastik dari bio itu juga kan sulit ya, karena masih mahal, ujung-ujungnya mahal gitu ya. Kayak mungkin nanti ke depan ada teknologi apa lebih bagus itu lebih mudah ya. Oke ya, itu sedikit insight untuk kreativitas insight. Kita lanjut ya ke contoh itu 483 combustion of etan gas etan. Oke, silakan dibaca dulu ya contoh 483. Nih, contoh 483. Gas etana dibakar ya dengan 50% udara lebih. Persen konversi etana 30%, kemudian 25% bereaksi membentuk CO. Sisanya bereaksi membentuk CO2. Hitunglah komposisi molar dari gas buang. Ya. Gas buang berdasarkan basis basah atau basis kering. Kemudian hitunglah mol rasio air terhadap gas buang kering. Ya. Gas buang ini nggak mungkin basah ya, dia selalu pasti ada uap H2O. Jadi selalu basah sebenarnya. Tapi nanti di soal bisa ditanya di basis kering. Bagaimana komposisi gas buang basis kering gitu ya. Silakan ini masuk ke neraca ya, neraca masanya. Kalian harus bisa dari soal ini bisa menyelesaikan neraca masanya. Ya. Silakan dicoba dulu ya, 5 menit ya. Ya, gimana? Ada yang mau ini? Langsung di papan? Silakan ya, tulis reaksi dulu. Siapa yang mau nulis reaksi? Siapa mau analisa di OF? Tulis reaksi, terus tulis apa? Bikin diagram ya, diagram akhir. Itu selalu ya. Lalu sebelum menyelesaikan, kalian harus uji DOF. Apakah betul DOF-nya 0? Kalau nggak 0, nggak bisa diselesaikan ya. Kalau kurang dari 0 nggak bisa
selesai, tapi kalau lebih dari 0 berarti kebanyakan data. Ya, kebanyakan data nanti kalian bisa selesaikan, cuma nggak konsisten hasilnya. Ya. Jadi dipastikan DOF-nya itu 0. Ya. Permisi Bu. Iya. Mungkin saya tulis reaksinya ya. Iya, boleh. Nah, itu reaksinya iten jadi CO dan CO2 dari soalnya. Jadi iten yang pertama, iten kan C2 tambah O2. Ya pertama jadi CO2 lalu H2O. Lalu bisa terlihat kalau di sebelah kiri ada sini ada 2, maka harus dibalance. Di sini juga harus ada 2, maka di sini ditulis 2. Terus di sebelah kiri hanya ada 6. Jadi di kanan hanya juga ada 6, maka ini dikali 3, 3 kali 2 kan 6. Lalu sekarang kita balance oksigennya. Oksigennya di sebelah kanan sekarang ada 4 tambah 3, yaitu 7. Dan 7 sehingga di kiri juga harus ada 7, sehingga 7 per 2 kali 2 adalah 7. Lalu untuk incomplete combustion-nya, yaitu C26 tambah O2 dari CO plus H2O. Caranya sama, kita balance lagi, kiri dan kanan, balance to C-nya, lalu kita balance H-nya, juga sama, di kiri 6, maka di kanan juga ada 6. Sekarang O-nya ada, di sebelah kanan ada 5, maka di kiri juga ada 5, sehingga kita kali 5 per 2. Ya, oke.
Ya, bagus. Jadi reaksinya ada 2, jangan lupa dicarakan ya. Oke, next. Masuk ke ini ya. Diagram alir. Gimana? Kalau diagram alirnya ini sistem single unit ya, Bu. Ini sistem single unit, jadi cuma tulis saja satu. Oh, ada satu gini, terus itennya masuk, ini iten, kita akan pakai iten ya sebagai fuelnya di N1 aja, anggap N1 itu iten, terus ada udara, anggap N2 lah, boleh N2, ada komposisi oksigen sama nitrogen 0,21 mol O2 per mol, lalu nitrogen 0,79 mol N2 per mol. Lalu produk keluarnya itu ada ekses dari itennya, anggap aja N3 dari iten, karena ada masih ada keluar karena kan percentage conversion of itennya kan 90%, artinya masih ada 10% iten yang tidak terkonversi. Terus masih ada udara juga, karena ekses udaranya diketahui itu 50% ya. Jadi akan ada ekses udara. Ada N5 juga sebagai produk, ada CO yang tadi dari complete combustion, lalu ada partial combustion CO, ini CO2, lalu ada H2O. Lalu dituliskan relasi yang kita ketahui yaitu percentage conversion of ethane itu 90%, relasi 90% conversion of ethane. Lalu ada juga 25% react to form CO, ya mungkin bisa dimasukkan juga itu. Dan ya sudah sih, ya sudah. Mungkin di soal juga di basis ya, basis ethane yang masuk juga begitu. Jadi relasi relasi bisa masukkan 25% konversi CO, basis N1 yang ethane masuk awal, basis status. Jadi basis relasinya begitu. Iya, oke. Ya, thank you. Ya, untuk yang membuat diagram alir, kalian coba masukkan semua informasi dari soal ya. Ini oke, karena nggak tahu, tapi ini apa nih? Bisa C26 aja. C26, terus katanya C26-nya kan konversi. Ini apa nih? Konversi ya? F ya? Yang ini ya? Ini relasi lain ya? Relasi lain, ya ini harusnya ditulis di bawah sini. Relasi lain, F-nya sekian, ini ditulis lengkap ya nih. C26, ini pasti ada sisa ya, sehingga ini kalian harus tulis. Pasti ini ada sisa, terus O2-nya kan berlebih, pasti keluar. O2 pasti keluar, H2O terus satu lagi, harusnya ada N2. Ya. N2 kan dari udara nih. Karena ini pakai udara kan? Ya. Nah ini yang sering
jadi berapa nih? Nah setelah ini kalian baru labelkan ini. Apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti. Terus relasi lain sekian, terus nah ini harus matematis ini. Ini kalau nggak secara matematis ini saya salahkan. Ini harus dalam bentuk persamaan matematis. Jadi gimana nih? Ubahnya gimana? Ini oke. Yang ini 0,25 kali N1 sama dengan N6CO yang itu. tapi gimana? DN-an 25% berarti untuk CO, tapi gimana mau matematiskannya? N1 sebenarnya itu 0,9 ya, dari 0,9 ya, dia kan terkonversi 0,9 dari 0,9 N1 kan sebenarnya. Dari yang terkonversi ini katanya 25 kan ya? Iya, Bu. Koma 25 bereaksi, tapi ini harus ada reaksi. 0,25 dikali C26 yang bereaksi lalu dikali stoikiometrinya. Agak kompleks ya, coba nanti coba kita lihat rasanya ya. Ini waktunya mau habis, coba saya kembali ke ini dulu ya. Kembali ke ini. Ada yang tanya absensi ya? Absensi memang saya belum buka sih. Saya nanti. Tapi yang mahasiswa kan katanya masih belum bisa ya? Saya harus buka dulu kan. Oke ya, yang mau coba presensi saya sudah buka kelasnya. Oke, ini waktunya habis ya. Coba saya lihat, ini ya. Ini ya, reaksi, kemudian buat diagram alir. Ini, bakaran ini ya. Udara selalu dikasih ini ya. Kalian baru tahu ini. Terus keluarannya apa ini ya? Ini dulu, di state dulu ya. O2 pasti ada ikutannya ini ya, N2 ya. Baru kalian labelkan ini N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ya. Labelan yang benar nanti bisa nanti kalau ngitung DOF-nya juga lebih bagus ya, lebih benar. Kalau kalian kurang satu, ini variabelnya nanti DOF-nya ngaco, terus nanti penyelesaiannya ngaco ya. Jadi dibuat sistematis. Oke, terus relasi yang tidak terhubungan secara linear ya, atau independen SSL. Satu, ekses udara. Ya, ini ada informasi kan ya. Ekses udara, konversi, terus nah ini, terus ini. Ini nggak boleh ya, nomor 4. 75 ini karena ini tidak TTSL ya, tapi ini TSL ya. Yang TTSL ini
otomatis ya, ini TSL. Jadi ada 3 ini ya. Ya udah, ini karena kompleks ya udah enggak, matematisnya nanti di neraca ya. Oke, terus neracanya analisa DOF ya. Analisa DOF. Ini kan ada 3 cara ya, kemarin ya kalian sudah belajar menggunakan cara extent of action. Gimana? Unknown terus ditambah C-nya ya. C-nya ada 2 kan ya? Coba kembali ke sini. Ini kan ada 8 unknown. N1, N2, makanya ini dilabelkan ya, yang belum tahu dilabelkan ini. 1, 2, 8, terus ini ada C, ini C1, C2 ini. C1, C2 ya. Ini. Jadi ini 8, unknown-nya 8 tambah 2 dikurangi 5 ini apa? Neraca ya. Neraca yang TTSL, neraca masa yang TTSL itu bisa dibuat berapa? Yang TTSL kalian bikin berapa? Dikurangi number of reaktif ya, jadi ini reaktif spesies, bukan semua spesies ya. Dilihat lagi di halaman 130, hitung DOF-nya ya. Jadi satu equation untuk setiap senyawa yang ada di extent of reaction ya. Jadi ini yang reaktif, ini reaktif, terus yang satu tidak reaktif. Ini satu itu apa? Satu itu yang N2, ini tidak reaktif. Tapi yang senyawanya, total ada senyawanya ada berapa? Ada 5 lagi ya. Yang reaktif ada 5, terus dikurangi 1, dikurangi ini 3 relasi lain. Yang TTSL terus 1 dikurangi 1 basis, jadi 0 ya. Ini cara extent of reaction. Terus cara molekul sama 8 tambah 2. Cara molekul itu halaman berapa? Halaman 128 ya. Jumlah unknown level variable ya, unknown-nya 8 terus ditambah 2. Independent chemical reaction. Jadi mirip ya, mirip sama extent of reaction. Kalau ini C-nya berapa? Kalau ini jumlah reaksi kimia yang independen. Dikurangi semua jumlah spesies ya, spesies. Jadi ada 6 termasuk ini 5 tambah 1 ya. Termasuk yang tidak reaktif. Karena independen jadi kurangi 6, dikurangi 3, dikurangi 1. 0. Terakhir ini ya, neraca atom. Neraca atom caranya agak beda ya. Neraca atom di halaman 129. Jumlah unknown 8, terus number of independent atomic species. Jumlah atomnya ada berapa? Yang dari yang reaktif. Dari yang reaktif kan ada C, H, sama O ya. 3 ini. C, H, O. Terus 1 yang non reaktif, N. Gini. Jadi atom N tidak reaktif, kurangi relasi lain, dikurangi basis. Ya. Sama 0. Ya. Oke, setelah 0 ini berarti bisa diselesaikan ya. Baru selesaikan neraca massa. Mulai dari relasi lain. Ini lebih mudah ya, relasi lain. Bikin persamaan matematis dari relasi lain. Contoh ya, yang basis ini, basisnya paling gampang ini. Kalau kalian pakai basis, berarti N1 sama dengan 100. Sudah tahu N1-nya oke ya, tahu. Konversi ya, dari data konversi 90%. Berarti N3 sama dengan tadi N3 yang ini kan ya. Kembali ke sini ya. Jadi ini keluar adalah 1 dikurangi konversi kan ya. Pasti ini akan keluar atau 10% akan keluar. Ini. Karena 90 bereaksi apa berubah sehingga keluarnya ini sisanya adalah 10% ya. Nah ini 1 minus 0,9 ini, jadi N3 keluarnya pasti ini. Nah, ini paling mudah ya. Lalu yang lain apa? Ekses udara ya. Ekses udara 50%, sehingga mau oksigen aktual atau nyata itu adalah ini 1 tambah 0,5 kali mol O2 teoritis. O2 teoritis dapat dari tadi stoichiometri ya, dari reaksi. Reaksi karena ini N1 nya udah tahu, kalian bisa hitung ya. Dianggap ini semua habis ya untuk
teoritis. N2 bisa hitung berarti kan? Ya, N2 masuk bisa dihitung. Terus ini ya. 25% etana terkonversi jadi CO. Berarti NCO ya, NCO keluar. Atau N6. N6 ini adalah ini. 0,25 dari ini. Dari ini yang bereaksi ya. Reaksi tapi jangan lupa dikali ini, stoichiometrik. Karena ada hubungan stoichiometrik ya. Kali 2 mol CO terbentuk per 1 mol etana bereaksi. Iya, dikali ininya. Kali stoichiometrinya ini. Ini nanti dapat ya. Terus otomatis ini yang NCO2-nya ya dapat ini. Bisa, boleh. Oke, sekarang kalian tentukan pakai N2 juga gampang ya. Karena N2 ini inert, sehingga N5 ini adalah ini 0,79 dari N2. N2 yang masuk. Oke, caranya ini kalau cara extent of action ya, cari dari yang gampang ya. Tadi N1 udah dapat, terus apa yang lain udah dapat, tinggal apa ya ini ya. N6 ini N6 awal tambah 2C2 dan seterusnya ya. Data CO, data H2O dan seterusnya ya, bisa dicari. Pakai molekular boleh ya. Nah, yang terakhir neraca atom ini. Ini sedikit aja ya, neraca atom ini kita punya 3 atom, C, H, dan O. Intinya semua atom yang masuk itu harus sama dengan jumlah semua atom yang keluar. Jadi ini keuntungannya ya, kalau pakai atom ini kalian nggak usah ada suku reaksi generasi itu ya. Nggak ada extent of reaction. Jadi semua masuk sebenarnya keluar, boleh. Tapi atom ya. Jadi seolah-olah tanpa ada reaksi ya. Ini keuntungannya. Ya nanti dilihat ya, yang ini kan C apa H masuk lewat ini C26 ya. Ini masuk. Tapi ini dikonversi dalam 1 molekul C26 ini ada 6 mol H per 1 mol C26 ya. Keluarnya ada C26, ada H2O ya. Di C26 ini ada 6 mol H, terus yang H2O ini ada 2 mol H. Ya. Nah ini mol H2O yang keluar N8 ya. Terusnya. Ini nulis yang benar ya. Jadi ada mol H per mol ini. Jangan cuma 6 per 1. Ya. Neraca C gimana? Neraca O gimana? Ya. Bisa. Silakan dicoba ya. Tadi ada yang oh ya, oke ya. Oke ya, silakan kalian coba. Ya, silakan kalian coba. Ya, waktunya habis ya. Silakan dicoba yang tadi ya. Masuk ke sini ya. 483 ini. Silakan masing-masing mengerjakan ini ya. Maaf. Ini. Tugas ya. Ini. Nanti saya buka di ULS ya. Silakan upload di ULS. Yang ini aja ya. Yang ini nggak ada ini. Soal AB. Per individu aja ya. Oke. Jadi cuma ada tugas individu ya, Bu? Ya. Dicoba pakai 3 cara itu ya, extent of reaction sama apa? MRS boleh, terus sama atomik ya. Mas atomik. Oke ya. Kita lanjutkan minggu depan. Tugasnya kalau bisa akhir minggu ini ya. Mohon maaf Bu, untuk pengumpulannya batasnya hari apa ya? Batasnya hari Sabtu ya atau Minggu. Baik Bu. Oh KPA KPB ya. KPA ini KPA kelas yang senior ya, yang B kelas yang ini 2020 angkatan 2020.
Untuk cara pengerjaannya boleh pilih salah satu extend objection, atomic atau molekular, atau harus tiga-tiganya. Tiga-tiganya coba ya. Baik. Ya, oke. Oke ya, makasih. Absensinya udah saya buka. Silakan kalau mau dicoba ya. Oke ya, makasih. Saya end ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.